Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang kisah sopir truk meninggal di jalan tol, dijadikan tumbal pesugihan bos buah. Perjalanan tanpa kembali. Langit malam itu tampak kelabu. Gerimis tipis mengguyur jalan tol Trans Jawa yang lengang. Di balik kemudi sebuah truk bermuatan buah-buahan, seorang pria parubaya bernama Surya tampak gelisah. Matanya mengintip spion berkali-kali, seolah takut sesuatu sedang mengikutinya. Heran, dari tadi kayak ada yang duduk di belakang, gumamnya sambil menyalakan rokok. Truk tua itu menggeram pelan, lampu kabut menembus udara dingin. Perjalanan dari Banyuwangi menuju Jakarta memang bukan hal baru bagi Surya. Tapi malam itu terasa berbeda. Jalanan sunyi, tak ada satupun kendaraan lain melintas. Bahkan pos tol yang biasa ramai tampak kosong. Di jok sebelah, hanya ada sebungkus nasi bungkus dan sebotol air mineral. Teman setianya malam itu, hanyalah radio tua yang sesekali mengeluarkan suara serak. Tiba-tiba, suara tangis perempuan terdengar samar dari bagian belakang truk. Surya sontak mematikan radio. "Siapa di situ?" teriaknya sambil menoleh ke belakang. Tak ada jawaban. Hanya suara ban yang menggesek aspal basah. Surya menepikan truk dan turun, membawa senter. Ia memeriksa bagian bak, membuka terpal. Kosong. Tak ada siapa-siapa, hanya tumpukan kardus berisi durian dan mangga. Namun saat ia hendak menutup kembali terpal, ia mencium bau amis. Bukan buah, tapi seperti darah. Anjir, Surya mengernyit. Ia kembali ke dalam kabin dan melanjutkan perjalanan. Namun pikirannya tak tenang. Matanya beberapa kali menangkap bayangan melintas di spion, tapi ketika dilihat langsung, kosong. Setelah menempuh perjalanan 7 jam, Surya akhirnya memutuskan untuk istirahat di rest area KM 389. Ia menyandarkan tubuh di kemudi, mencoba tidur sejenak. Tapi saat ia menutup mata, seseorang mengetuk kaca jendela truknya. Tok, tok, tok. Surya membuka mata. Tak ada siapa-siapa di luar. Namun saat ia menoleh ke kiri, seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat duduk di jok sebelahnya. Ia tersenyum miring. "Aku cuma numpang sebentar," bisiknya. Surya menjerit. Dan itulah terakhir kalinya seseorang melihat Surya hidup. Keesokan paginya, pengunjung rest area menemukan truk berhenti dengan mesin masih menyala. Surya terbujur kaku di kemudi, matanya membelalak lebar, mulut menganga, dengan darah mengalir dari hidung dan telinga. Anehnya, tidak ada bekas luka, tidak juga tanda kekerasan. Hanya ekspresi ketakutan luar biasa di wajahnya. Dan satu hal lagi yang aneh. Di dashboard, terdapat setangkai bunga melati yang masih segar, padahal malam itu hujan deras mengguyur. Mata yang melihat terlalu dalam. Kabar kematian Surya menyebar cepat di kalangan sopir. Rest area KM 389 seketika jadi bahan perbincangan. Tapi yang membuat merinding bukan hanya kematiannya, melainkan ekspresi wajahnya yang begitu mengerikan. Di tempat lain, seorang pria gemuk berumur 50-an bernama Pak Wiryo, pemilik gudang buah terbesar di Pasar Induk Kramat Jati, terlihat sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. "Sudah, dia yang terakhir. Aku janji," ucapnya sambil menatap foto Surya yang tergeletak di mejanya. Di sebelahnya, semangkuk air berisi bunga melati dan koin kuno mengapung pelan. Senyumnya datar, tapi matanya menyimpan sesuatu yang gelap. Ia mematikan telepon dan mendesah pelan. "Maaf, Surya. Kau orang baik. Tapi hidup ini perlu pengorbanan." Beberapa hari setelah kematian Surya, sopir pengganti bernama Andri dipanggil untuk mengambil alih rute yang sama. Andri, 28 tahun, masih baru bekerja untuk Pak Wiryo. Ia tak tahu apa-apa soal kejadian sebelumnya.
Saat ia sedang mengangkut buah ke dalam truk, seorang sopir senior, Bang Ujang, mendekatinya. "Lu dapet rute tol yang semalam?" tanyanya setengah berbisik. "Iya, kenapa mangnya?" Bang Ujang menatap Andri tajam. Truk itu punya almarhum Surya, yang meninggal di belakang kemudi, di KM 389. Andri sempat tertawa kecil, mengira itu bercanda. Tapi raut wajah Ujang serius. Sangat serius. "Malam itu, gue juga di rest area. Truk Surya parkir di samping gue. Gue lihat bayangan duduk di sebelahnya. Tapi pas dilihat langsung, kosong." Andri menelan ludah. "Masih mau jalan?" Andri mengangguk pelan. "Kerjaan, Bang. Mau gimana lagi?" Malam itu, Andri menyetir di jalur yang sama, membawa truk yang sama. Semuanya terasa normal di awal. Tapi sekitar jam 2 pagi, ia melihat sesuatu di spion. Sekilas, seperti mata perempuan, menatapnya dari dalam bak. Ia mengerem mendadak. Keluar, periksa, tapi tak ada apa-apa di bak. Saat ia hendak kembali masuk ke truk, sesuatu menarik perhatiannya. Di bawah truk, ada bercak darah segar, mengalir pelan dari tengah bak. Tapi saat ia menyalakan senter, darah itu lenyap. Andri mulai merasa tidak enak. Ia nyalakan mesin, dan mempercepat laju truk. Namun suara di dalam bak makin jelas. Tangisan, geraman, bahkan suara tertawa pelan. Dan lalu, di kaca spion, muncul mata. Mata besar, merah, dan basah menatap langsung ke matanya. Andri membanting setir. Truk oleng, hampir menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya berhasil dikendalikan kembali. Napasnya terengah. Jantung berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan hal biasa. Di ujung malam, truk Andri berhasil sampai ke Jakarta. Tapi Andri tidak langsung menurunkan barang. Ia pergi ke kamar mandi, mencuci muka, dan di depan cermin. Ia melihat sosok perempuan berdiri di belakangnya. Rambut panjang, wajah membusuk, mengenakan kebaya basah. Andri menoleh cepat. Kosong. Tapi ketika ia kembali melihat cermin, sosok itu lebih dekat. Nyaris menempel. Dan kali ini, dia berbisik. "Jangan lihat terlalu dalam. Paket dari dunia bawah." Pagi hari, pasar induk Kramat Jati kembali hiruk pikuk. Para kuli, tengkulak, dan pedagang berebut tempat. Bau buah segar bercampur keringat, dan debu menyatu dalam udara yang panas. Di salah satu gudang terbesar, truk milik Pak Wiryo baru saja berhenti. Andri keluar dari kemudi dengan wajah pucat dan langkah gontai. Pandangan matanya kosong. Seseorang memanggilnya, tapi dia tak menoleh. Andri. Andri. Oi. Dia hanya berjalan lurus, menuju musala kecil di pojokan pasar. Di sana, ia terduduk, menunduk lama, lalu tiba-tiba menangis terisak seperti anak kecil. Orang-orang mulai bisik-bisik. Beberapa bilang dia kerasukan. Yang lain bilang dia kehilangan akal. Tapi hanya satu orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, Pak Wiryo. Di malam yang sama, di dalam rumah besar bergaya joglo milik Pak Wiryo di daerah Cibubur, ritual tengah berlangsung. 3 orang berpakaian hitam duduk melingkar, menyalakan dupa, dan membacakan mantra. Di tengah mereka, sebuah peti kayu kecil dibuka. Isinya, boneka wayang kuno, segenggam rambut manusia, dan kulit jeruk yang menghitam. Pak Wiryo duduk di depan altar, menunduk khusyuk. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit. Tiba-tiba, lampu padam, dupa padam, dan terdengar suara dari dalam kegelapan. 1 jiwa sudah diterima. Kirimanmu sampai. Tapi haus ini belum reda. Pak Wiryo terdiam. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Jangan buru-buru minta lagi. Beri waktu. Suara itu menghilang, bergema entah dari mana, seperti berasal dari bawah tanah. Angin dingin menyapu ruangan, membuat rambut Pak Wiryo meremang. Di tempat lain, Andri mencoba bercerita pada Bang Ujang.
Mereka duduk di warung kopi dekat terminal. Ada perempuan, Bang. Di kaca, di jok, di belakang, di cermin. Andri mulai tak bisa membedakan mana nyata dan mana halusinasi. Bang Ujang menyimak, wajahnya makin serius. Gue rasa bukan lu doang yang ngalamin. Dulu, sopir sebelum Surya juga meninggal. Tapi katanya kecelakaan tunggal. Di tol juga. Di rute yang sama. Andri menatap Ujang. Jadi, udah berapa orang sebenarnya? Bang Ujang menunduk. Gue nggak tahu. Tapi kayaknya lebih dari 2. Andri meremas gelas kopinya. Tangannya bergetar. Ada yang salah sama truk itu, Bang. Sama buah itu. Sama Bos Wiryo. Keesokan harinya, seorang dukun tua bernama Mbah Suto datang ke pasar. Ia dikenal sebagai orang pintar di wilayah Parung. Ujang yang membawanya setelah mendengar cerita Andri. Mbah Suto menyentuh truk milik Pak Wiryo. Diam sebentar, lalu berkata pelan. Ini bukan kendaraan biasa. Ini sudah jadi wadah media. Ada sesuatu yang dikirim, dan ada yang menjemput. Andri gemetar. Apa maksudnya, Mbah? Mbah Suto menatap tajam ke arah bak truk. Setiap malam, buah-buahan ini bukan cuma buat pasar manusia. Ada yang ikut menikmati dari dunia bawah. Kiriman untuk lelembut. Malam itu, Andri tak bisa tidur. Kata-kata Mbah Suto terus terngiang di kepalanya. Ada yang ikut menikmati dari dunia bawah. Di meja kamarnya, ia meletakkan setangkai melati yang ia temukan, lagi-lagi, di dashboard truk. Padahal ia sudah membuangnya kemarin. Tapi bunga itu kembali muncul, segar, wangi, dan dingin seperti baru dipetik dari tanah kuburan. Andri mulai menyusun potongan-potongan misteri dalam kepalanya. Surya mati di tol. Sopir sebelumnya juga. Semua menggunakan rute yang sama. Semua membawa buah yang sama. Dan, semua bekerja untuk orang yang sama, Pak Wiryo. Sementara itu, di rumah besar Pak Wiryo, ritual baru akan dimulai. Tapi kali ini berbeda. Pak Wiryo tampak cemas. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Di hadapannya, 3 ekor kambing hitam telah disiapkan sebagai pengalih. Tapi malam itu, tidak seperti biasanya. Kambing-kambing itu mengembik keras, liar, seperti kesurupan. Salah satu bahkan menggigit dirinya sendiri hingga berdarah. Salah satu dukun ritual menoleh ke Pak Wiryo, panik. Penunggunya marah. Mereka minta yang bernyawa manusia, bukan binatang. Pak Wiryo menggertakkan gigi. Aku belum siap. Jangan sekarang. Namun dari sudut ruangan, asap dupa mulai berputar membentuk wajah. Wanita berambut panjang dengan mata hitam kelam. Kalau kau tak beri, kau sendiri yang akan kuambil. Lampu meledak. Suara tertawa melengking menggema. Pak Wiryo terjatuh, memegangi dada. Dari mulutnya keluar darah segar. Ia sadar, waktunya semakin sempit. Besoknya, Pak Wiryo memanggil Andri ke kantornya. Andri, saya tahu kamu sopir yang bisa diandalkan. Saya mau kamu antarkan buah spesial ini ke klien penting di Cirebon. Tengah malam, Andri menatap peti kayu besar yang sudah dikemas rapi. Apa isinya, Pak? Pak Wiryo tersenyum samar. Yang terbaik dari gudang kami. Buat orang-orang istimewa. Andri ragu, tapi menerima. Sebelum pergi, Bang Ujang menghampirinya diam-diam dan memberikan sebungkus daun kering. Simpan ini di saku. Jangan pernah dibuka. Jangan ditanya. Kalau ada yang bisik-bisik di belakang telinga, jangan tengok. Jalan aja terus. Malam itu, Andri kembali mengemudi. Jalan tol sepi. Tapi udara terasa berat. Berkabut. Tepat di KM 389, mesin truk mendadak mati. Lampu padam. Andri mengumpat, mencoba menghidupkan ulang. Lalu, terdengar suara ketukan. 3 kali. Dari dalam peti di belakang. Tok, tok, tok. Andri menahan napas. Tidak berani turun.
Tapi suara itu makin keras. Peti itu mulai bergerak sendiri, menghentak-hentak dari dalam bak. Dan kemudian terdengar suara, "Buka ah, aku lapar." Truk kembali hidup sendiri. Mesin menyala. Lampu kembali terang. Tapi kali ini, Andri tidak lagi sendiri di dalam kabin. Di jok sebelah, sesosok perempuan dengan kulit kelabu dan rambut acak-acakan duduk diam, menatap jalan. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Dan ia tersenyum. "Terima kasih sudah mengantarku." Kunci rahasia di balik bak truk. Setelah malam yang mengguncang jiwa, Andri kembali ke Jakarta dengan tubuh lemas dan pikiran kacau. Ia tidak bicara pada siapapun selama 2 hari. Makan tak berselera. Tidur pun hanya beberapa menit sebelum mimpi buruk menghampiri. Dalam mimpinya, ia selalu berada di dalam truk, tapi tidak bisa keluar. Di sekelilingnya, tubuh-tubuh membusuk mengelilingi, berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Di antara mereka, ada Surya, duduk di belakang dengan mata kosong, menunjuk ke arah bak truk. Andri sadar, ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Sesuatu yang bukan sekadar buah. Hari ketiga, ia kembali ke gudang Pak Wiryo saat tengah malam. Dengan senter kecil dan hati-hati, ia menyelinap ke area parkir truk. Truk itu masih di sana. Diam. Sunyi. Seperti sedang menunggu. Andri memanjat perlahan ke bagian bak, membuka terpal, dan menemukan peti kayu yang kemarin ia antar sudah hilang. Tapi saat ia mengetuk lantai kayu truk, terdengar suara aneh. Kosong, kosong, nyaring, lalu tumpul. Ia coba bongkar papan lantai bagian tengah, dan di sanalah ia menemukan sebuah ruang rahasia selebar 1 meter, tempat penyimpanan tersembunyi yang dilapisi plat baja tua. Di dalamnya, ada kantong plastik hitam. Isinya, tulang-tulang manusia. Andri mundur, terjatuh, hampir muntah. Di sela tulang itu, ada sebuah kalung. Kalung milik Surya. Ia tahu karena Surya selalu memakainya, kalung berbentuk gigi taring kayu. Ada darah yang masih mengering di sudut ruang itu. Andri langsung menemui Bang Ujang dan Mbah Suto. Setelah mendengar penemuan itu, Mbah Suto berkata, "Kau telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Tapi itu bagus, artinya kau sudah menyentuh akar dari pesugihan ini." Mbah Suto lalu bercerita, "Pak Wiryo bukan cuma berdagang buah. Dia juga berdagang nyawa. Truk-truknya tak hanya mengangkut hasil bumi, tapi juga tumbal hidup. Setiap beberapa bulan, seseorang harus dikorbankan untuk menjaga kejayaan usahanya. Truk itu adalah altar berjalan, dan siapapun yang mengemudikannya akan jadi bagian dari ritual." Andri terdiam. Kepalanya berat. Tapi satu hal sudah ia putuskan, ia akan mengakhiri semuanya. Ia menyusun rencana dengan Bang Ujang dan Mbah Suto. Mereka tahu, jika ingin menghentikan ini, mereka harus membakar truk tersebut dan memutus ikatan Pak Wiryo dengan dunia gaib. Namun membakar truk biasa tidak cukup. Truk itu telah dimeteraikan, terikat dalam perjanjian gaib. Hanya satu cara, melakukan ritual pemutusan di lokasi awal pengikatan, di tengah tol, tepat di KM 389. Malam berikutnya, mereka membawa truk itu ke KM 389. Jalanan sepi. Angin menggigit. Kabut turun seperti tirai kematian. Di tengah jalan, mereka hentikan truk. Mbah Suto mulai membacakan mantra, menabur bunga dan darah ayam di sekeliling roda. Tiba-tiba, terdengar suara dari dalam kabin. Seseorang menangis. Lalu teriakan. Lalu tawa cekikikan. Wanita. Lalu seluruh lampu padam. Saat itu juga, dari arah hutan pinggir tol, muncul barisan bayangan. Puluhan. Tidak berbentuk. Seperti kabut, tapi dengan mata. Mereka bergerak mendekat, mengelilingi truk. Berbisik. "Kami belum kenyang." Andri hampir kabur. Tapi Mbah Suto berteriak, "Jangan lari. Kalau kau pergi sekarang, truk ini akan tetap mencari korban." Dengan sisa keberanian,
Andri menyalakan bensin yang sudah dituangkan di bak, lalu menjatuhkan obor. Truk itu terbakar hebat. Suara jeritan terdengar dari dalam api. Suara surya, suara wanita, suara tangisan, lalu hilang. Asap hitam membumbung. Kabut lenyap. Jalan tol menjadi sunyi. Keesokan harinya, berita di koran menyebutkan kebakaran misterius di KM 389. Tidak ada korban. Truk ditemukan hangus total. Tapi, sopir yang membawa truk itu tidak ditemukan. Andri menghilang. Pesugihan yang menagih. 2 minggu setelah kebakaran truk di KM 389, gudang buah milik Pak Wiryo mendadak sepi. Tak ada lagi pengiriman besar. Orderan anjlok. Buah-buah di dalam penyimpanan membusuk dengan cepat, penuh ulat dan bau menyengat, meski baru datang dari petani. Yang lebih aneh, para pekerja mulai mengundurkan diri. Satu persatu, mereka mengaku bermimpi buruk. Mimpi di mana mereka terkurung dalam truk gelap, dikejar oleh bayangan hitam dengan mata merah. Dan di dalam mimpi itu, mereka selalu melihat sosok Andri. Diam, berdiri di bak truk, menatap, tapi tak pernah bicara. Di rumah besar Cibubur, Pak Wiryo makin sering sakit. Kulitnya mengelupas seperti ular, gigi tanggal satu persatu, dan matanya menguning. Ia sudah tak pernah datang ke gudang lagi. Hanya berdiam di kamar, ditemani asistennya, Bu Marni. Suatu malam, Bu Marni terbangun karena mendengar suara Pak Wiryo tertawa sendiri. Tapi tawa itu aneh. Terlalu serak. Terlalu dalam. Saat mengintip ke kamar, ia melihat Pak Wiryo duduk di kursi roda, memeluk boneka wayang kuno, dan membisikkan sesuatu padanya. Lalu ia menengok ke arah Bu Marni. Dan senyumannya begitu lebar, tidak wajar, seperti wajahnya robek dari telinga ke telinga. Sudah datang mereka, Marni. Semuanya sudah datang. Bu Marni pingsan di tempat. Keesokan harinya, warga sekitar dikejutkan oleh bau bangkai menyengat dari rumah itu. Tapi saat polisi datang dan mendobrak masuk, Pak Wiryo masih hidup. Tubuhnya kurus kering, kulitnya hitam dan berlendir, dan mulutnya selalu komat-kamit. Satu-satunya yang bisa ia katakan berulang-ulang adalah, "Saya belum siap dibawa." Mbah Suto, yang mendengar kejadian itu, hanya menggeleng pelan. Pesugihan itu seperti utang berbunga. Kau bisa bayar dengan darah orang lain, tapi begitu waktunya tiba, jiwamu sendiri jadi harga akhir. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kebakaran, seseorang melihat Andri. Seorang kuli pasar yang sedang menumpuk buah di gudang lama mengaku melihatnya berdiri di pojok, diam, wajahnya pucat, matanya gelap seperti arang. Andri hanya berkata satu kalimat sebelum menghilang. Belum selesai. Di kamar Pak Wiryo, suara tawa perempuan mulai sering terdengar dari dalam lemari. Bunga melati tumbuh liar di dinding, menjalar, mekar, dan menghitam. Dan setiap tengah malam, terdengar suara truk berhenti di depan rumah. Padahal tidak ada kendaraan. Tapi suara itu nyata. Rem mendecit, mesin mati, dan suara pintu terbuka. Lalu, ketukan di pintu rumah. Tok, tok, tok. Jalan pulang yang tak ada arahnya. Pak Wiryo kini hanya bisa terbaring. Tubuhnya tinggal tulang, kulitnya seperti kertas gosong, dan matanya membelalak tanpa kelopak. Namun ia tidak mati. Dokter yang memeriksanya menyebutnya keajaiban medis. Tapi bagi mereka yang tahu, ini bukan keajaiban. Ini kutukan. Selama 3 malam berturut-turut, suara truk datang. Tanpa bentuk, tanpa wujud. Tapi Pak Wiryo mendengarnya. Dan ia tahu, penjemputnya sudah dekat. Di malam keempat, hujan turun deras. Petir membelah langit. Di ujung jalan perumahan elit tempat tinggal Pak Wiryo, sebuah truk tua berwarna abu-abu kusam muncul tanpa suara, tanpa plat, tanpa lampu. Tapi sorotnya bisa menusuk jantung siapapun yang melihat. Truk itu berhenti tepat di depan rumah Pak Wiryo. Mesin mati. Pintu kabin terbuka sendiri.
Tak ada yang melihat siapa yang keluar dari dalam. Tapi satu sosok muncul di tengah ruang keluarga Pak Wiryo, Andri. Tapi ini bukan Andri yang dulu. Matanya hitam legam, kulitnya pucat seperti mayat seminggu. Suaranya berat, kosong. "Pak, waktunya jalan." Pak Wiryo berusaha merangkak, memohon, menangis. Tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Tubuhnya menggigil hebat. Andri menunduk, menatapnya dengan wajah dingin. "Bapak pikir bisa terus kirim orang? Bapak pikir saya diam aja? Sekarang giliran Bapak." Truknya udah nunggu. Lampu rumah padam. Suara ban truk menyala lagi. Pak Wiryo menghilang malam itu. Tidak ditemukan. Tidak di kasur. Tidak di rumah. Hanya selimut yang tersisa, dan jejak lumpur, seperti diinjak ban besar, dari depan rumah keluar gerbang. Bu Marni menemukan sesuatu di kamar itu pagi harinya. Setangkai bunga melati. Masih basah oleh embun. Dan kalung kayu milik Andri. Epilog. Setahun kemudian, bisnis buah milik Pak Wiryo lenyap. Gudangnya terbakar habis, dalam kejadian misterius. Warga setempat menghindari area itu. Tapi, beberapa sopir truk sering melaporkan melihat kendaraan tua melintas di malam hari, tanpa lampu, melaju pelan di tol KM 389. Kadang mereka melihat seorang sopir duduk diam, tubuhnya kurus, wajahnya mirip Pak Wiryo. Dan jika kamu lewat situ, kadang kamu akan mencium wangi melati. Kalau kamu dengar suara truk dari belakang padahal jalan kosong, jangan tengok ke kaca spion. Jangan berhenti. Jangan buka pintu. Karena bisa jadi, kamu sopir berikutnya. Tanda berhenti, tamat tanda berhenti.